Asuhan keperawatan pada ibu hamil dengan gangguan HIV/AIDS. Definisi: HIV adalah virus pada manusia yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia yang dalam jangka waktu yang relatif lama dapat menyebabkan AIDS. Sedangkan AIDS sendiri adalah suatu sindroma penyakit yang muncul secara kompleks dalam waktu relatif lama karena penurunan sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh infeksi HIV. Etiologi: penyebab infeksi adalah golongan virus reto yang disebut Human Immunodeficiency Virus (HIV). Transmisi infeksi HIV dan AIDS terdiri dari 5 fase, yaitu periode jendela, lamanya 4 minggu sampai 6 bulan setelah infeksi. Fase infeksi HIV primer akut, lamanya 1 hingga 2 minggu dengan gejala flu Lex illness. 3. Infeksi asimptomatik, lamanya 1 hingga 15 tahun atau lebih dengan gejala tidak ada. Supresi imun simptomatik, di atas 3 tahun dengan gejala demam, keringat malam hari, BB menurun, berat badan menurun, diare neuropati lemah, ruam kulit, 5 adenopati kognitif, lesi mulut. AIDS, lamanya bervariasi antara 1 hingga 5 tahun dari kondisi AIDS pertama kali ditegakkan. Didapatkan infeksi oportunis berat dan tumor pada berbagai sistem tubuh dan manifestasi neurologis. Cara penularan HIV yang pertama adalah melakukan penetrasi seks yang tidak aman dengan seorang yang telah terinfeksi. Kondom adalah salah satunya cara di mana penularan HIV dapat dicegah. 2. Melalui darah yang terinfeksi yang diterima selama transfusi darah, di mana darah tersebut belum dideteksi virusnya, atau penggunaan jarum suntik yang tidak steril. 3. Dengan menggunakan bersama jarum untuk menyuntik obat virus dengan seorang yang telah terinfeksi. 4. Wanita hamil dapat juga menularkan virus ke bayinya, mereka selama masa kehamilan atau persalinan, dan juga melalui menyusui. Klasifikasi: CDC adalah menerapkan sistem klasifikasi pasien yang mengalami infeksi HIV berdasarkan keadaan klinik yang dijumpai sebagai berikut. Grup 1 atau infeksi akut, penyakit serekonveksi sampai AIDS berlangsung beberapa tahun kemudian. Infeksi akut dari awal virus menginfeksi sampai kira-kira 6 minggu. Grup 2 atau infeksi asimptomatik tanpa disertai gejala. Grup 3 atau infeksi limfadenopati, febris dan generalisata, meliputi infeksi kronis, adanya pembesaran kelenjar getah bening. Grup 4 atau penyakit lain. Subgrup A, penyakit konstitusional. Subgrup B, penyakit neurologik. Subgrup C, penyakit infeksi lain, contohnya herpes. Subgrup D, kanker sekunder. Subgrup E, kondisi lainnya, misalnya pneumonitis interstitial limfosit. Patofisiologi: HIV masuk ke dalam darah dan mendekati sel T helper dengan melekatkan dirinya pada protein CD4. Turunan yang disebut RNA berubah menjadi viral DNA dengan suatu enzim yang disebut reverse transkriptase. Viral DNA tersebut menjadi bagian dari DNA manusia, yang mana daripada menghasilkan lebih banyak sel jenisnya, benda tersebut mulai menghasilkan virus-virus HIV. Adapun periode penularan HIV/AIDS pada ibu hamil, cara penularannya secara transmisi vertikal dan transmisi horizontal. Dan tanda gejala dan HIV/AIDS. Yang pertama ada respon tipe influenza, demam, malaise, myalgia, mual, diare, nyeri tenggorokan, ruam dapat menetap 2 hingga 3 minggu, berat badan menurun, fatigue, anoreksia, mungkin menderita kandidiasis otot faring atau vagina. Pada masa perinatal, yaitu pertama keletihan, anoreksia, diare kronik selama 1 bulan. Pemeriksaan penunjang laboratorium darah. 2. EYA atau ELISA dan tes Western blot, positif tapi invalid. 3. Kultur HIV, tes reaksi polimer dengan leukosit darah perifer. 5. Antigen P24 serum atau plasma. 6. Penentuan imunoglobulin GMA serum kualitatif. 7. IVA. 4. RIPA.
9. Pemeriksaan parental juga dapat menunjang adanya gerhu, kandidiasis, hepatitis B, tuberkulosis, sitomegalovirus, dan toxoplasmosis. Adapun pathway-nya yaitu sebagai berikut. Penata laksanaannya, yang pertama ada penanganan infeksi yang berhubungan dengan HIV serta maliginasi, penghentian replikasi HIV lewat preparat antivirus, dan penguatan serta pemulihan sistem imun melalui penggunaan preparat immunomodulator. Yang kedua ada terapi farmakologi. Adapun asuhan keperawatan ibu hamil dengan HIV/AIDS, yang pertama ada pengkajian. Dalamnya ada pengumpulan data. Yang pertama ada identitas klien, riwayat kesehatan, keluhan utama, dan data psikologis. Kondisi ibu hamil dengan HIV/AIDS takut akan penularan pada bayi yang dikandungnya. Bagi keluarga pasien cenderung untuk menjauh sehingga akan menambah tekanan psikologis pasien. Adapun pemeriksaan fisiknya yang tadi adalah yang pertama ada breathing, kaji pernapasan bumil. Apabila ibu telah terinfeksi sistem pernapasan, maka sepanjang jalur pernapasan akan mengalami gangguan. Blood, pemeriksaan darah meliputi pemeriksaan virus HIV/AIDS, penurunan sel T limfosit, jumlah sel T4 helper, jumlah sel T8 dengan perbandingan 2:1 dengan sel T4, peningkatan nilai kuantitatif P24, peningkatan kadar reaksi rantai polimer C untuk modifikasi DNA virus dalam jumlah sedikit pada infeksi sel perifer monoselular, serta tes PHS. Brain, tingkat kesadaran bumil dengan HIV/AIDS terkadang mengalami penurunan karena proses penyakit. Bowel, keadaan sistem pencernaan pada ibu hamil akan mengalami gangguan. Kebanyakan gangguan tersebut adalah diare yang lama. Bladder, kaji tingkat urin klien. Apakah ada kondisi patologis seperti perubahan warna urin, jumlah, dan bau? Hal itu dapat mengidentifikasikan bahwa ada gangguan pada sistem perkemian. Biasanya saat imunitas menurun, risiko infeksi pada uretra klien. Bone, kaji respon klien. Apakah mengalami kesulitan bergerak, refleks pergerakan? Pada ibu hamil, kebutuhan akan kalsium meningkat. Periksa apabila ada risiko osteoporosis. Adapun diagnosis perawatannya yaitu yang pertama ada diare, proses investigasi lebih dari 3 kali dalam 24 jam, nyeri atau kram abdomen, defisit nutrisi, ketidakmampuan mencerna makanan, berat badan menurun minimal 10% di bawah rentang ideal. Adapun asuhan perawatan intervensi, salah satunya yang pertama adalah diagnosa perawatannya diare, proses infeksi, defekasi lebih dari 3 kali dalam 24 jam, nyeri atau kram abdomen. Tujuan dan hasilnya adalah dalam waktu 1 kali 24 jam setelah dilakukan tindakan perawatan diharapkan eliminasi fekal klien membaik. Kriteria hasil, yang pertama kontrol pengeluaran fases meningkat, keluhan defekasi lama dan sulit menurun, mengejan saat defekasi menurun, nyeri abdomen menurun, kram abdomen menurun. Intervensi dan rencana perawatannya adalah yang pertama observasi dan kedua melakukan terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Etika perawat dalam hasil HIV/AIDS pada ibu hamil. Contoh kasus, Nyonya P adalah ibu rumah tangga berusia 31 tahun yang sedang hamil 3 bulan. Akhir-akhir ini Nyonya P sering kelelahan, sakit kepala, dan muncul ruam pada kulit. Nyonya P tidak menganggap serius gejala penyakitnya sehingga dia hanya berusaha istirahat, namun belum sembuh. Akhirnya keluarganya membawa Nyonya P ke rumah sakit terdekat. Dari hasil pemeriksaan, Nyonya P positif menderita HIV. Keluarga meminta perawat untuk tidak memberitahukan mengenai penyakit ini kepada pasien ataupun kepada para pembesuknya.
Keluarga takut kalau pasien diberitahu, keluarga takut Nyonya P akan frustasi, tidak bisa menerima kondisinya dan akan dikucilkan oleh masyarakat. Perawat mengalami dilema etik, di mana di satu sisi dia harus memenuhi permintaan keluarga, namun di sisi lain perawat harus memberitahukan kondisi yang dialami oleh Nyonya P. Analisa masalahnya adalah yang pertama, Nyonya P meminta kepada perawat untuk menjelaskan tentang kondisinya. Kedua, keluarga meminta kepada perawat untuk merahasiakan kondisi Nyonya P. Ketiga, perawat merasa bingung, di satu sisi harus memenuhi permintaan keluarga, di sisi lain harus memenuhi hak pasien untuk memperoleh informasi tentang kondisinya. Identifikasi masalah etiknya adalah yang pertama, Nyonya P berhak untuk mendapatkan informasi terkait dengan kondisi kesehatannya saat ini. Kedua, perawat merasa keberatan terhadap permintaan keluarganya karena jika Nyonya P tidak mendapatkan informasi tentang penyakitnya, maka akan menghambat proses penyembuhannya. Yang ketiga, perawat mempunyai kewajiban untuk memberikan segala informasi yang ditanyakan oleh Nyonya P. Yang keempat, Nyonya P tentang kondisi kesehatannya. Identifikasi alternatifnya adalah A. Perawat sebaiknya diam saja dalam membantu proses perawatan. Bila ditanya, pasien akan menjawab yang pertama, merujuk ke dokter, menyatakan menyesal, atau membisu. Kesimpulan, hak pasien untuk mendapatkan informasi dianggap. Yang kedua, perawat bekerja sesuai dengan tugasnya tetapi ia merasa berdosa karena mengkhianati pasien. 3. Untuk masa datang peristiwa tersebut dapat terulang lagi. B. Perawat mencoba meminta kepada keluarga pasien untuk tetap memberikan informasi kepada Nyonya P karena hal ini akan berdampak pada proses penyembuhan dan dampak psikologisnya. Bila keluarga pasien tetap tidak setuju dan tetap nekat dengan keputusan, maka perawat akan yang pertama tetap berusaha menerangkan kepada keluarga tentang dampak dan risiko apabila pasien tidak mengetahui kondisi kesehatannya. Kedua, pasien membuat perjanjian dengan keluarga bahwa dampak yang akan ditimbulkan dari keputusan tersebut ditular tanggung jawab perawat. Kesimpulannya yang pertama, kejadian tersebut tidak akan terulang lagi. C. Perawat tidak mengatakan apa-apa dan terus melakukan perawatan terhadap Nyonya P dan percaya bahwa saat ini tindakan tersebut yang paling aman, namun bertepatan akan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki situasi. Kesimpulannya, walau kali ini tidak ada manfaat, tetapi diharapkan untuk lain diharapkan dapat bermanfaat. Pikirkan prinsip dan filosofi etika, prinsip-prinsip dasar moralitas. Apa yang terbaik bagi pasien adalah kemudian utama bagi perawat. Selanjutnya, menghormati hak asasi pasien dan keadilan. Selanjutnya juga etik dasar perawatan mewajibkan perawat untuk mengayomi pasien. Membuat keputusan berdasarkan pengalaman perawat masa lalu, di mana pasien mengalami dampak psikologis yang berat sehingga perawat berniat untuk membicarakan hal ini pada keluarga untuk menindaklanjuti dengan pendekatan informasi seperti apa yang harus diberikan pada Nyonya P supaya Nyonya P tidak terlalu merasa kaget dan rendah diri sehingga pasien dapat membantu dalam proses penyembuhannya. Pelaksanaan dan evaluasi. Perawat belum yakin bahwa pendekatan dari hati ke hati dapat menggunakan hati keluarga pasien supaya masalah perampasan hak pasien tidak terulang lagi. Walau perawat masih tidak puas dengan apa yang dia lakukan, namun mengharap bahwa apa yang dia lakukan dapat mencegah masalah tersebut terjadi lagi. Perawat perlu menghubungi tim etik RS. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.